Halo semua, kembali lagi sama aku Melan Teresia Putri Simanjuntak. Nah, setelah kita battle merek-merek susu, sekarang kita bakal battle beberapa merek produk pangan berdasarkan rasa dari tiap produk. Sebelum kita icip-icip produk pangan tersebut, yuk kita kenalin sistem pengujian yang akan aku gunakan. Nah, sistem pengujian yang bakal aku gunain itu adalah uji hedonik. Uji hedonik merupakan tanggapan atau penilaian pribadi dari panelis tentang rasa ketidaksukaan dan rasa kesukaan terhadap sampel yang akan diuji. Nah, prinsip dari pengujian hedonik ini adalah panelis diminta memberi tanggapan atau penilaian pribadinya tentang kesukaan atau ketidaksukaannya terhadap sampel. Nah, tanggapan atau tingkatan dari kesukaan atau ketidaksukaannya ini lalu akan diubah menjadi skala numerik dengan angka menurut tingkat kesukaan. Panelis yang digunakan dalam uji hedonik ini adalah panelis terlatih, di mana panelis terlatih ini diharapkan dapat menghasilkan hasil yang akurat. Nah, skala hedonik yang bakal aku gunain adalah skala 1 yaitu sangat tidak suka hingga skala 7 yaitu sangat suka. Dalam pengujian hedonik kali ini digunakan penilaian sensoris atau organoleptik. Penilaian sensoris atau organoleptik merupakan penilaian menggunakan indera manusia untuk mengukur rasa, aroma, tekstur, dan warna. Nah, sekarang aku udah ada 11 air mineral, kemudian ada 3 merek keju yang aku beli sampel. Yang pertama aku bakal coba yang 6 aja. Ini kejunya. Kemudian yang 94 aku bakal air mineral 94. Kemudian ada yang 22. Nah, sekarang kita lanjut ke merek kedua yaitu aroma. Untuk aroma, kita lanjut ke yang 64 dulu. Lanjut ke 27. Kemudian lanjut ke yang 924. Nah, sekarang kita lanjut ke merek ketiga yaitu tekstur. Yang mulai dari yang 64. Karena ini kita bakal coba dulu. Tekstur gimana? Ini teksturnya. Lanjut ke 22. Susunya bakal netralisir 30 pakai mineral. Ini tekstur gue yang 22. Terus yang terakhir itu yang 924. Selanjutnya untuk parameter warna yang 653 ini aku penilaian itu suka, sedangkan yang 22 ini aku penilaian juga suka, dan yang 94 ini aku warna itu suka. Nah, berdasarkan uji hedonik dari sampel keju yang telah aku lakukan, diperoleh hasil bahwa rasa keju yang paling asin adalah keju Kraft, kemudian keju Mac, dan yang terakhir adalah keju Pro Cheese. Nah, keju itu merupakan produk pangan yang dihasilkan dari zat-zat padat di dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi, di mana proses pengentalan ini dibantu oleh bakteri atau enzim yang disebut rennet. Nah, rasa asin pada keju itu sendiri dipengaruhi oleh bahan baku keju yaitu susu, di mana kandungan klorida pada susu akan memberikan rasa asin pada keju. Nah, selain dipengaruhi oleh bahan baku utama, penambahan enzim ke dalam keju juga akan mempengaruhi rasa asin, di mana apabila enzim yang ditambahkan terlalu banyak, maka keju yang dihasilkan akan terlalu asin. Nah, tekstur keju yang saya suka itu adalah kode sampel 272, yaitu tidak terlalu keras namun tidak terlalu lembut juga. Tekstur pada keju dipengaruhi oleh proses pembuatannya, di mana apabila pada proses pembuatannya menggunakan proses pematangan atau proses fermentasi, maka tekstur yang dihasilkan akan bertekstur lunak, begitupun sebaliknya. Aroma yang saya sukai dari sampel keju ini adalah keju dengan nomor sampel 924. Aroma pada keju dipengaruhi oleh susu dan bakteri yang digunakan, di mana bakteri berperan dalam memulai fermentasi keju dengan memproduksi asam dari proses metabolismenya. Warna keju yang saya sukai yaitu keju dengan kode sampel 653 dan 272, yaitu tidak terlalu pucat tetapi sedikit berwarna kekuningan. Warna kekuningan pada keju dipengaruhi oleh keberadaan bakteri Lactobacillus bulgaricus, di mana bakteri tersebut akan mengakibatkan adanya reaksi-reaksi asam laktat. Nah, sekarang aku akan menilai rasa wangi dari merek kalian. Untuk yang pertama itu ada yang putih 197. Menilai dulu. Kemudian ada yang warna S1 warna 9. Dan yang terakhir ada kode 113. Kemudian untuk parameter selanjutnya yaitu aroma. Kita lihat yang putih dulu. Nah, selanjutnya kita akan menguji tekstur dari segmen yang pertama 9. Terus yang 9 dulu. Lalu yang 118. Nah, selanjutnya kita menilai rasa dari segmen yang pertama 9. Kemudian ada yang 9 dulu.
Lanjut ke satu lagi. Nah, pada selanjutnya itu parameter warna yang nomor 1 yang paling tinggi yaitu warna, kemudian yang sudah itu animasi lainnya itu juga dari warna bilang warna karena warna itu kayak berkata awalnya. Nah, berdasarkan uji hedonik terhadap snack varian rumput laut yang telah aku lakukan, diperoleh hasil bahwa rasa snack yang paling umami dan yang paling aku suka itu adalah kode sampel 197. Nah, umami ini sendiri merupakan salah satu dari 5 rasa dasar di mana umami dapat diartikan sebagai rasa gurih. Senyawa yang memiliki kontribusi dalam memberikan rasa umami dalam produk pangan itu ada monosodium glutamat atau MSG, inosin monofosfat atau IMP, dan guanosin monofosfat atau GMP. Aroma yang paling aku suka adalah sampel 189 di mana selain terdapat rasa atau aroma umaminya, ada juga aroma bakaran di mana aromanya itu semakin kaya. Nah, tekstur snack yang paling aku suka adalah 139 di mana sampel ini memiliki tekstur yang paling renyah. Tekstur yang renyah ini dihasilkan oleh proses pemasakan di mana proses pemasakan yang dilakukan pada snack ini adalah penggorengan. Nah, warna snack yang paling aku suka itu adalah kode sampel 189 karena snack tersebut memiliki warna yang tidak terlalu gelap. Nah, sekarang kita akan uji sampel teh kotak kemasan. Nah, ini kita akan uji apa aja? Kita akan uji 2 karena kita uji parameter. Kemudian lanjut yang 95. Lanjut yang 1. Nah, selanjutnya kita akan menilai parameter aroma dari 3 sampel sampai 26. Yang kedua yang 95. Terus yang terakhir ada yang 1. Selanjutnya ada ke parameter tekstur yang kedua yang 26. Lanjut yang 95. Terus lanjut yang ke 1. Nah, sekarang kita menilai parameter dari yang pertama yang 26. Selanjutnya yang 95. Selanjutnya 1. Nah, berdasarkan pengujian terhadap sampel teh kotak yang udah aku lakukan itu, diperoleh hasil bahwa rasa teh yang paling manis itu adalah teh kotak, kemudian teh botol, dan yang terakhir fresh tea. Hal ini dapat dilihat dari kandungan gula yang tercantum di masing-masing kemasan teh kotak tersebut, di mana kandungan gula pada teh kotak, teh botol, dan fresh tea adalah 17 gram, 15 gram, dan 12 gram. Kandungan gula yang tinggi akan menimbulkan rasa yang lebih manis pada produk teh kemasan. Nah, pada pembuatan teh kemasan ini juga terkadang menggunakan pemanis buatan atau pemanis sintesis. Pemanis sintesis ini digunakan untuk meningkatkan rasa manis pada produk tetapi tidak menambah nilai gizi dari produk tersebut. Aroma teh yang paling aku suka itu adalah sampel 925 di mana aroma khas tehnya sangat terasa pada sampel ini. Nah, aroma pada teh itu biasanya dihubungkan dengan oksidasi senyawa polifenol di mana aroma ini dapat timbul akibat penguraian protein. Nah, tekstur pada teh kemasan yang saya suka itu yang sampel 925 yaitu sedikit kental. Kekentalan pada teh kemasan dipengaruhi oleh penyeduhan teh di mana kadar air yang digunakan pada saat penyeduhan teh umumnya sedikit lebih banyak. Warna teh yang aku sukain itu adalah kode sampel 246 yaitu yang paling gelap di mana warna teh kemasan ini dipengaruhi oleh senyawa polifenol. Rasanya itu jeruk. Nah, untuk sampel 242 akan menjelaskan dulu. Selanjutnya sampel 5. Oke, kita lakukan dulu. Masuk ke parameter aroma yang 22. Kemudian yang 152. Lanjut ke 8 dulu. Nanti lanjut ke parameter tekstur. Kita mulai dari 22. Kemudian 5 dulu. Lanjut ke 152. Lanjut ke 82. Berdasarkan pengujian hedonik pada sampel jeruk yang telah aku lakukan, diperoleh hasil bahwa rasa jeruk yang paling asam adalah jeruk nipis, kemudian jeruk limau, dan yang terakhir adalah jeruk lemon. Rasa asam yang paling saya sukai adalah sampel 152, di mana rasa asamnya lebih sedikit dibandingkan jeruk lainnya. Jenis asam yang terkandung di dalam jeruk nipis dan jeruk lemon adalah asam sitrat, asam askorbat, dan asam limonen yang merupakan komponen flavor utama dalam jeruk. Aroma yang paling saya suka itu ada di sampel 152, di mana aroma jeruknya yang paling menyengat. Aroma ini disebabkan tingginya kandungan asam sitrat pada sampel. Tekstur yang paling saya suka yaitu tekstur dengan kode 822, yaitu tidak terlalu kental dan tidak terlalu cair. Jeruk yang memiliki kekentalan paling tinggi akan mempersulit pengaliran fluida tersebut. Warna yang paling aku suka dari ketiga jeruk ini adalah jeruk dengan kode sampel 822 yaitu paling terang, sedangkan yang paling tidak aku suka yaitu sampel 152 karena dia paling keruh. Nah, sekarang kita menilai sampel buku yang pertama itu ada 42 karena ada dirasa.
Selanjutnya yang 933. Dan yang terakhir yang 182. Dan kita akan nilai parameter awal. Yang pertama itu yang 42. Selanjutnya yang 933. Dan yang terakhir yang 182. Selanjutnya parameter tekstur yang 182. Selanjutnya yang 933. Dan selanjutnya ada 182. Nah, berdasarkan uji hedonik pada sampel kopi bubuk yang telah aku lakukan, diperoleh rasa kopi bubuk yang paling pahit itu adalah kode sampel 933 dan merupakan sampel susu yang tidak aku suka. Nah, rasa pahit pada kopi ini disebabkan oleh adanya kandungan mineral bersamaan dengan pemecahan serat kasar, asam klorogenat, kafein, tanin, dan beberapa senyawa organik serta anorganik lainnya. Nah, aroma kopi yang paling tidak aku suka yaitu sampel 933, di mana aroma kopinya itu paling menyengat dan ada aroma rempahnya juga. Aroma kopi yang terlalu menyengat disebabkan oleh adanya kandungan kafein di dalam kopi. Nah, kafein ini merupakan senyawa perangsang yang bersifat bukan alkohol dan memiliki rasa pahit. Nah, tekstur yang paling saya suka itu dari sampel-sampel kopi ini adalah sampel 182 karena sedikit kental, sedangkan yang paling tidak saya suka adalah sampel 933 karena terlalu cair. Nah, pada kopi yang telah diseduh, tekstur didefinisikan sebagai densitas dan viskositas larutan atau sering disebut dengan body. Nah, warna kopi yang paling saya suka adalah kopi dengan kode sampel 412 karena warna kopinya itu tidak terlalu gelap. Nah, fenomena-fenomena yang terjadi selama pengujian hedonik produk pangan ini adanya rentang skala kesukaan yang terlalu jauh pada sampel. Hal ini dapat dilihat pada penilaian sampel kopi. Nah, penyebab dari rentang skala yang terlalu jauh ini karena adanya rasa ketidaksukaan panelis terhadap sampel kopi. Nah, kesalahan yang mungkin terjadi pada percobaan uji hedonik ini yaitu tidak menetralisir indera perasa atau lidah sebelum menguji sampel, sehingga rasa dari sampel yang sebelumnya itu bercampur dengan sampel yang akan diuji dan hasil yang diperoleh juga tidak akan akurat. Nah, kesalahan kedua yaitu kurang terlatihnya panelis yang digunakan sehingga hasil pengujian itu juga tidak akurat. Nah, untuk mengurangi atau mencegah kesalahan-kesalahan yang tadi terjadi dan menunjang keberhasilan dari uji hedonik ini, maka perlu diketahui faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi pengujian hedonik ini. Faktor pertama dan yang terpenting itu adalah panelis. Nah, panelis yang digunakan dalam pengujian hedonik ini hendaknya adalah panelis terlatih sehingga hasil yang diperoleh itu dapat lebih akurat. Nah, faktor kedua adalah jangan lupa untuk menetralisir indera perasa, di mana indera perasa ini merupakan indera yang paling sering digunakan pada uji hedonik ini. Nah, kesimpulan yang bisa aku berikan dari pengujian hedonik ini adalah nilai paling tinggi atau overall kesukaan dari masing-masing sampel produk pangan, di mana nilai overall kesukaan paling tinggi untuk produk keju adalah kode sampel 924 yaitu keju Pro Cheese, produk teh kemasan yaitu 925 Prestige Jasmine, kemudian produk jeruk ada 152 yaitu jeruk lemon, dan produk kopi bubuk yaitu 182 produk Top Coffee, dan yang terakhir ada snack varian rumput laut yaitu 197 produk Citatolai. Nah, kalian udah tahu produk yang menurut aku itu nilai paling tinggi untuk overall kesukaannya. Sekarang aku akan memberikan saran yang kiranya dapat memberikan ilmu untuk teman-teman. Nah, saran yang dapat aku berikan melalui video ini adalah sebaiknya panelis yang digunakan pada pengujian hedonik adalah panelis terlatih agar hasil yang diperoleh itu lebih akurat. Nah, panelis juga diharapkan memiliki tingkat kepekaan dan tingkat kesukaan pada tiap sampel itu sama rata. Misalnya, panelis itu diharapkan dia tuh suka sama kopi, suka sama rasa asam. Jadi jangan sampai dia tuh nggak suka, karena pasti nanti hasilnya itu berbeda. Nah, setelah itu saran terakhir adalah jangan lupa untuk menetralisir lidah perasa menggunakan air mineral. Nah, terima kasih teman-teman udah menonton video ini. Kiranya video ini dapat membantu dan memberikan ilmu kepada teman-teman semua. See you in the next video. Bye-bye.